pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Bagus. Saya ingin tanya kepada Anda secara pribadi. Pernahkah Anda memiliki sebuah visi, tujuan, tetapi Anda tidak berhasil mencapainya? Atau mungkin Anda bekerja di sebuah organisasi yang memiliki sebuah visi, tapi rasanya jauh dari harapan. Mengapa hal itu terjadi? Nah, izinkan saya untuk menyampaikan 4 hal, 4 tips yang harus kita perhatikan supaya bisa menjadi kenyataan. Yang pertama, noble purpose, yaitu sebuah visi harus mulia, harus luhur, dan harus agung agar masuk ke dalam hati. Yang kedua, harus clear, harus jelas kemana akan menuju, seperti menulis alamat. Yang ketiga, harus stretch the goal, ibarat karet, harus terus ditarik supaya dia terus berkembang hingga jauh ke depan. Ini yang keempat, yang paling istimewa, harus inspiring, memberi inspirasi. Inilah 4 hal yang harus kita miliki untuk membangun sebuah visi. Saya akan jelaskan nanti satu persatu bagaimana visi itu kita buat. Baik, saya ingin tanya kepada Anda ketika ada orang yang ingin menjual pasta gigi. Apa yang Anda pikir? Mungkin Anda berpikir, dia sekedar penjual odol. Banyak orang yang tidak paham bahwa di balik itu mereka punya misi yang sangat mulia. Anda tahu visinya? Yaitu melindungi anak dari kerusakan gigi. Luar biasa. Bahkan untuk menjual sabun, pencuci baju, mungkin kita berpikir, menjual sabun. Salah. Mereka berpikir memberi kebebasan anak untuk bermain. Luar biasa. Sangat mulia sekali. Kalau kami sendiri ESQ memiliki misi adalah membangun karakter bangsa dan memberikan arti untuk berjuta manusia. Apa yang dirasakan? Ya, noble purpose, yaitu sebuah kemuliaan dalam bercita-cita. Inilah kunci pertama dan utama agar kita mau mengerahkan segenap potensi kita, mengerahkan segenap kekuatan kita untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tidak cukup hanya memiliki tujuan yang mulia. Yang kedua adalah harus clear, jelas. Ukur berapa jumlah anak di Indonesia yang perlu odol. Yang kedua, berapa warung yang ada di Indonesia. Kemudian hitung berapa banyak odol dan sabun yang diperlukan. Setelah itu, sebarkan ke setiap titik. Lakukan selama 2 tahun. Apa artinya? Ya, mulia dan jelas. Inilah kuncinya. If you want to pick the flower, don't pick the flower, but the branches. Kalau kita ingin memetik bunga, bukan petik bunganya, tapi pegang cabangnya. Yang ketiga, hati-hati hal ini. Saya dulu punya cita-cita sederhana sekali, yaitu yang penting saya punya kantor sendiri, cukuplah sebuah ruko. 2 tahun tercapai ruko itu. Akhirnya saya merasa, sudah tercapai, padahal usia masih sangat muda. Saya tingkatkanlah, jangan 1 ruko, 4 ruko. Masya Allah, ternyata 4 ruko tercapai. Saya merasa sudah tua sekali rasanya, karena sudah mencapai cita-cita. Saya harus stretch the goal. Saya harus keluar dari batas limit pikiran saya yang membatasi. Dengan segala kerendahan hati, saya coba punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, yaitu Menara 165, 25 lantai, dengan masjid tertinggi di dunia. Rasanya hampir kurus memikirkan itu. Tapi alhamdulillah, dalam 5 tahun tercapai. Apa artinya? Yang paling bermasalah kalau cita-cita kita terlalu kecil. Yang kedua, cita-cita yang sudah tercapai tapi tidak dirubah. Nah, tipe orang yang berhasil mencapai cita-cita lalu berhenti, itu disebut campers. Campers, tahu camp? Kemah?
yang berhenti berkemah dan merasa sudah mencapai tujuan, padahal umurnya masih muda. Gimana dengan Anda? Atau quitters, baru mencoba 3 kali, gagal dan berhenti, itu quitters. Sedangkan climbers, dia tidak peduli, meskipun sudah mencapai tujuan, tujuannya di stretch lagi, dirobah lagi, sampai puncak yang tertinggi. Inilah kunci yang senantiasa Bung Karno katakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena apabila engkau tidak mencapainya, engkau jatuh di antara bintang-bintang. Inilah yang ketiga, stretch the goal. Tapi ada yang keempat, yaitu harus memberi inspirasi. Anda di rumah hobinya apa? Main bola atau mancing? Kalau Anda hobinya main bola, saya suruh mancing 1 hari penuh, mau apa tidak? Anda tentu akan berlari kapan selesai mancingnya. Begitu juga, kalau Anda hobinya mancing, mau 2 hari bengong aja, itu juga luar biasa. Jadi artinya apa? Penetapan sebuah visi harus sesuai dengan impian kita, sesuatu yang kita sukai. Kalau kita sudah memiliki sesuatu yang kita sukai, emosi kita, kemudian memberikan nilai-nilai mulia, noble purpose, dan kaki akan bergerak tiada batas, effortless, tiada lagi yang mampu menahannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau Anda sudah memiliki 4 tips tadi, saya percaya dan yakin bahwa nanti orang akan melihat bahwa Anda mencapai tujuan tersebut. Orang akan mendengar bahwa Anda menjadi orang yang penuh antusias, berenergi, dan memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan orang lain akan merasa Anda menjadi orang baru yang berwajah cerah, yang senantiasa bergerak, dan kemudian menjadi teladan untuk sesama kita. Inilah kunci agar kita mencapai cita-cita. Akan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yang jauh lebih penting lagi. Tunggu saya.